Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata, Rabb yang menciptakan alam semesta ini, yang dengan nikmatnya, yang dengan karunia dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala semata kita semua dimudahkan dan diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Jumat pada kesempatan ini. Kemudian selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya yang telah mempraktekkan dan mencontohkan kepada kita bagaimana melaksanakan syariat Islam di muka bumi ini. Salawat juga salam tercurahkan kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa menjaga kemurnian Islam dan iman hingga yaumil akhir. Ma'asyiral muslimin, kami wasiatkan kepada diri kami dan juga kepada jamaah sekalian, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Mari kita pegang teguh syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bekal yang dapat menyelamatkan kita dari siksa api nerakanya Allah Subhanahu wa taala kecuali bekal iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mari kita tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di sekeliling kita sesuai dengan kemampuan kita. Kita tegakkan syariat pelaksanaan salat 5 waktu dan kita upayakan kita melaksanakannya secara berjamaah di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tunaikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, secara mutlak manusia harus memiliki pegangan, manusia harus memiliki pedoman dalam menempuh hidup dan mengelola kehidupannya sehari-hari. Tanpa adanya pegangan, tanpa adanya pedoman hidup, niscaya seseorang akan tersesat dan tidak akan sampai pada tujuan hidup yang sebenarnya. Tanpa pegangan, tanpa pedoman hidup, niscaya hidup seseorang akan terombang-ambing layaknya bulu yang diterbangkan angin tanpa arah dan tanpa tujuan.
apalagi kita seorang muslim, memiliki tujuan hidup adalah perkara yang sudah jelas, yakni meraih kebahagiaan dunia hingga akhirat dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tentunya jamaah sekalian, meraih hal tersebut harus memiliki pegangan, harus memiliki pedoman hidup. Bahkan pegangan dan pedoman hidup bukan hanya harus dimiliki oleh seorang muslim secara pribadi, tetapi juga oleh kaum muslimin secara umum, dalam kehidupan bermasyarakat. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan, telah mewajibkan kaum muslimin untuk menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman dan pegangan hidup mereka sehari-hari. Bahkan lebih dari itu, keduanya harus menjadi ruh kehidupan setiap muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Artinya, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu, yakni kepada Muhammad, ruh, yaitu Al-Quran, dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah Alkitab, Al-Quran, dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia ke jalan yang lurus. Ma'asyiral muslimin, seluruh aktivitas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah petunjuk dari Al-Quran. Sampai-sampai ibunda kita Aisyah radhiyallahu anhu mengatakan, kana khuluquhul Quran, bahwasanya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jemaah sekalian, adalah Al-Quran yang berjalan di atas permukaan bumi ini. Ma'asyiral muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quranul Karim dengan ribuan ayatnya menjelaskan, melalui penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatur dan menjelaskan seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari ibadah, akidah, muamalah, pergaulan, sosial, fikih, akidah, akhlak dan seterusnya. Semuanya dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim. Ma'asyiral muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, karenanya siapapun yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan ia berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya dia tidak akan tersesat selama-lamanya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tatkala khutbah pada haji wada, beliau mengatakan, ya ayuhan nas, inni qad taraktu fikum ma in i'tasamtum bihi falan tadillu abada kitaballahi wa sunnata nabiyhi. Artinya, wahai sekalian manusia, sungguh aku telah tinggalkan di tengah-tengah kalian suatu perkara yang jika kalian berpegang teguh padanya, niscaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitabullah dan sunnah nabinya. Ma'asyiral muslimin, menjadikan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW sebagai pedoman, pegangan hidup dan ruh kehidupan sudah setidaknya dengan 3 hal berikut ini. Yang pertama, jamaah sekalian, menjadikan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW sebagai rujukan. Maksudnya adalah dalam segala perkara Al-Quran dan sunnah Nabi SAW dialah yang dijadikan sebagai acuan. Bahkan ketika terjadi perselisihan, terjadi perbedaan pendapat di antara kita, maka yang harus kita merujuk kepadanya adalah apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan apa yang ditunjukkan oleh sunnah Nabi SAW, bukan selain dari keduanya.
Hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya dan uli amri di antara kalian. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan kembalikanlah kepada Ar-Rasul, yaitu As-Sunnah, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Surat An-Nisa ayat 59. Sahal bin Abdullah rahimahullah mengatakan, manusia akan terus berada dalam kebaikan selama mengagungkan kedua hal ini, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, akan memperbaiki urusan dunia dan akhirat mereka. Namun apabila mereka meremehkan keduanya, apabila mereka meremehkan Al-Quran dan As-Sunnah, maka Allah akan merusak urusan mereka, dunia dan akhirat mereka. Wal'iyadu billah. Ma'asyiral muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kedua, yaitu dengan menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai standar. Maksudnya adalah yang wajib dijadikan tolak ukur dalam apa sahaja yang diputuskan dan dinyatakan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah, dzalikumullahu rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib." Artinya, tentang sesuatu apapun yang kamu berselisih, maka putusannya terserah kepada Allah yang mempunyai sifat-sifat demikian itu. Itulah Allah Tuhanku, kepadanya lah aku bertawakal dan kepadanya lah aku kembali. Dengan demikian jamaah sekalian, petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah harus dijadikan standar dalam menilai, menimbang dan memutuskan, bukan sebaliknya, malah menempatkan syariat dan ajaran Islam sebagai perkara yang dinilai. Pemikiran, budaya, norma, nilai-nilai, ajaran, falsafah, aturan dan lain sebagainya harus diukur dengan Islam. Apakah semua itu sesuai dengan syariat Islam atau tidak? Jika suatu pemikiran, suatu budaya, norma, nilai, ajaran, falsafah, aturan dan sebagainya, bila hal tersebut menyalahi syariat Islam, maka semua itu harus diubah agar sesuai dengan syariat Allah, sesuai dengan syariat Islam. Jika tidak, maka harus ditolak dan ditinggalkan. Bukan sebaliknya, ajaran dan syariat Islam justru diposisikan sebagai perkara yang dinilai dan distandarisasi dengan selainnya. Ma'asyiral muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang ketiga yang harus kita lakukan terkait dengan Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu memberlakukan semua hukum Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan agar manusia memutuskan segala perkara dengan hukum-hukum Allah. Secara khusus, Allah Azza wa Jalla memerintahkan penguasa untuk memutuskan segala perkara dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mensifati penguasa yang tidak memutuskan perkara dengan hukum Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang zalim. Ini disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 4. Kemudian di surat Al-Maidah ayat 47, Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat kepada penguasa yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang fasik. Di surat Al-Maidah ayat 44, bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat kepada penguasa yang tidak memutuskan hukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala
bisa sebagai seorang yang kafir. Wal iyadzubillah. Ma'asyiral muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla menafikan kesempurnaan iman seseorang sampai dia menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim, yaitu menjadikan hukum Al-Quran, menjadikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hukum untuk memutuskan segala perkara yang terjadi di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala juga menilai klaim keimanan seseorang yang ingin tetap berhakim kepada tagut, bahwasanya klaimnya tersebut, pengakuannya tersebut bukan iman yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-tagut wa qad umiru an yakfuru bihi wa yuridu syaitanu an yudillahum dalalan ba'ida." Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku telah mengimani apa saja yang telah diturunkan kepadamu dan apa saja yang telah diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhukum dengan hukum tagut, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengkafiri tagut. Syaitan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. Surat An-Nisa ayat 60. Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan sumber hukum dari berbagai hukum dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Adapun sumber-sumber hukum yang lainnya dalam pembahasan para fuqaha, semuanya jemaah sekalian merupakan petunjuk dan arahan dan dari Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai motivasi dan gambaran yang gamblang bagi kita, mari kita melihat kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka adalah generasi yang sukses yang telah menerapkan Al-Quranul Karim dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sayyid Qutb mengungkapkan dalam kitab tafsirnya Fi Zilalil Quran, ada 3 hal yang melatar belakangi para sahabat sehingga mereka dapat menjadi sebaik-baik generasi yang tidak ada duanya di dunia ini. Secara ringkas beliau menyebutkan sebagai berikut. Yang pertama, karena mereka menjadikan Al-Quran sebagai satu-satunya petunjuk jalan, menjadikan Al-Quran sebagai pegangan hidup mereka, dan mereka membuang jauh-jauh berbagai sumber selain dari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, kata beliau, yang menjadikan para sahabat itu menjadi manusia yang terbaik ketika mereka membaca Al-Quran. Mereka tidak memiliki tujuan untuk sakafah, untuk pengetahuan, atau untuk menikmati keindahan dari Al-Quran dan lain sebagainya. Namun mereka membaca Al-Quran hanya untuk mengimplementasikan, untuk merealisasikan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian yang ketiga, mereka membuang jauh-jauh segala hal yang berhubungan dengan masa lalu tatkala mereka berada di masa jahiliyah. Mereka memandang bahwa Islam merupakan titik tolak perubahan yang sama sekali terpisah dengan masa lalu mereka, baik yang bersifat pemikiran maupun budaya. Dengan ketiga hal ini, generasi sahabat menjadi generasi yang paling mulia yang hadir, yang ada di permukaan bumi ini. Kemudian jamaah sekalian, tinggal kita, bagaimana usaha kita untuk mencontoh dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Akankah kita siap dan berusaha semaksimal mungkin untuk memuliakan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau sebaliknya kita justru menjadi terhina karena melalaikan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharina." Artinya, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab ini, yaitu Al-Quran, dan dengannya pula Allah akan merendahkan kaum yang lainnya. Ma'asyiral muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada beberapa hari yang lalu, dan kita saksikan beritanya begitu meluas, saudara-saudara kita yang ada di Lumajang sana, mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bencana meletusnya Gunung Semeru. Dan di berbagai daerah ada di antara saudara-saudara kita yang mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banjir seperti yang ada di Makassar dan berbagai daerah lain-lainnya. Dan di daerah kita sendiri ada di antara mereka yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tiupan angin yang kencang. Yang terjadi hal tersebut jemaah sekalian, semuanya adalah merupakan takdir dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan apa yang terjadi dengan mereka jemaah sekalian, mari kita upayakan untuk doakan mereka agar mereka diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang mereka hadapi pada saat ini. Kemudian kita sebagai orang yang saat ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita berusaha untuk berbagi dengan mereka. Kita berusaha untuk berinfak atau membagi apa yang bisa kita bantukan untuk mereka. Dan alhamdulillah pada saat ini banyak tersebar media-media atau donasi-donasi yang bisa kita berikan melalui mereka, seperti yang ada di Wahdah Islamiyah dengan wisnya kita bisa menginfakkan harta kita melalui mereka. Semoga dengan sedikit apa yang kita berikan kepada mereka dapat membantu, dapat meringankan apa yang Allah ujikan untuk mereka. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada mereka yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala melalui bencana tersebut, semoga mereka dapat mendapatkan pahala syahid sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa qala ta'ala, wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Thumma 'alamu fa inna Allah ta'ala amarakum bis salati was salam ala nabiyhi kama qala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.